Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anindya Kamila Zelda, biasa dipanggil Anin. Saya berasal dari kelas 11A. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ulil ID SPD MPD terkait tentang materi Daulah Abbasiyah. Simak videonya ya. Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga setelah Rasulullah SAW, yang dimana Daulah Abbasiyah ini berasal dari Bani Abbas yang dipimpin oleh salah satu keluarga Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Daulah Abbasiyah ini menggantikan pemerintahan Daulah Umayyah yang sebelumnya telah berdiri dan kemudian runtuh dikarenakan telah melemahnya kekhalifahan Daulah Umayyah dikarenakan berbagai banyak sekali faktor internal seperti pertikaian antar suku, perampokan, korupsi, nepotisme, dan juga mengistimewakan bangsa Arab Suriah. Yang dimana bergantinya pemerintahan ini menyebabkan pusat perpindahan kota pemerintahan yang berawal dari kota Damaskus berubah menjadi kota Baghdad. Nah, kekhalifahan Daulah Umayyah itu sendiri berdiri kurang lebih sekitar 1 abad nih, yang dimana pada masa Daulah Umayyah ini dipimpin oleh sekitar 14 hafilah. Namun di antara limanya ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Hisham bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Kata Abbasiyah itu sendiri berasal dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan salah satu keturunan dari Bani Hashim. Pada awal abad ke-8, banyak sekali muncul rasa keprotesan yang disebabkan rasa ketidakpuasan disebabkan pemerintahan Daulah Umayyah. Yang dimana keprotesan itu disebarluaskan dikarenakan banyak sekali kelompok yang tidak menyukai pemerintahan Daulah Umayyah. Kelompok-kelompoknya di antara lain yaitu kelompok Muslim non-Arab atau Mawali, kelompok Syiah dan Khawarij, kelompok Muslim Arab di Mekah, dan kelompok Muslim yang soleh baik itu non-Arab maupun Arab. Menurut catatan sejarah, mengatakan bahwa Daulah Abbasiyah memiliki 5 periode, yaitu periode pertama yang dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah, yang dimana periode pertama ini dimulai dari Khalifah Abul Abbas As-Saffah dan diakhiri dengan Abu Ja'far Al-Wathiq. Di saat pemerintahan Abul Abbas As-Saffah, Daulah Abbasiyah menjadi wilayah yang sangat aman dan kondusif. Adapun puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah yaitu pada masa Harun ar-Rasyid, yaitu dilanjutkan dengan anaknya Khalifah Al-Ma'mun, yang dimana pada saat periode Harun ar-Rasyid didirikan Baitul Hikmah seperti tempat-tempat lembaga pendidikan, perpustakaan, dan juga beberapa universitas, yaitu Universitas Nizamiyah dan Universitas Naisabur. Kemudian fase kedua, yaitu dimulai dari tahun 232 Hijriah sampai dengan 234 Hijriah. Periode kedua ini disebut juga dengan pengaruh Turki pertama. Kenapa? Karena Khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil dipengaruhi oleh bangsa Turki, yang dimana kekuasaan sebelumnya diambil oleh bangsa Persia yang kemudian melemah dikarenakan adanya persaingan politik dengan bangsa Turki yang mengakibatkan bangsa Turki banyak sekali menjadi pembesar-pembesar di istana. Kemudian fase ketiga, yaitu dimulai dari tahun 334 sampai dengan 467 Hijriah, yang dimana periode ketiga ini Bani Buwayhi mempengaruhi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Bani Buwayhi itu sendiri merupakan keluarga yang sangat berpengaruh penting di bangsa Persia. Bani Buwayhi merupakan keluarga dari bangsa Persia yang menganut aliran Syiah. Kemudian fase keempat, yaitu dimulai dari tahun 467 sampai dengan 622 Hijriah. Pada fase ini,
Pengaruh Turki masih berperan penting ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang terakhir ialah fase kelima, yaitu dimulai dari tahun 622 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Fase ini merupakan fase di mana melemahnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah dan runtuhnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Nah, runtuhnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah ini disebabkan karena adanya disintegrasi dan berbagai macam peperangan. Di tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan. Hal itu terjadi dikarenakan kota Baghdad diserang oleh pasukan Mongol. Penaklukan Baghdad itu sendiri tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kerugian peradaban terbesar yang tercatat di dunia. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang kondisi sosial pada masa Daulah Abbasiyah. Seperti yang kita tahu nih, bahwa di Daulah Umayyah itu sendiri mereka sangat mengistimewakan bangsa Arab yang berasal dari Suriah. Namun akan tetapi di Daulah Abbasiyah ini berbeda loh. Mereka mensamakan semua hak-hak orang meskipun itu berasal dari suku manapun. Kemudian kemajuan kebudayaan. Di masa Daulah Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan dan kebudayaan mencapai puncak kejayaannya, yang dimana para khalifah Abbasiyah mendukung kebijakan yang memajukan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah juga melakukan proses pengalihan ilmu dengan cara menerjemahkan buku-buku terdahulu yang berasal dari bangsa Yunani, Romawi, India, dan lain sebagainya agar bisa dibaca oleh masyarakat Arab. Yang terakhir, kebijakan politik dan militer. Kita tahu bahwa kuatnya sistem pemerintahan itu dikarenakan adanya dukungan dari bala tentara dan juga sistem kemiliteran yang baik dan solid. Maka oleh dari itu, sistem kemiliteran ini merupakan suatu sistem yang selalu diupayakan dari khalifah pertama hingga khalifah terakhir. Akan tetapi, pada fase yang terakhir, kemiliteran Daulah Abbasiyah menjadi sangat melemah dikarenakan adanya kelemahan pada bidang politik di masa Daulah Abbasiyah pada saat itu. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan terkait tentang Daulah Abbasiyah. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.